Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, yang selalu mencurahkan kasih sayang-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Pada saat ini kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali memaknai firman Tuhan. Kiranya kisah yang akan kami dengarkan melalui kisah hidup dari Maria Magdalena boleh berguna untuk kehidupan kami, menjadi bekal kami, supaya kami boleh semakin memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan dan memiliki karakter yang berkenan di dalam-Mu. Ya Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami di dalam kami memahami dan memaknai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita memiliki tema peran penting perempuan berdosa, Maria Magdalena. Dari seri perempuan dalam peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus. Bacaan kita dari Yohanes pasal 20 ayat ke-15. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya, saudara-saudara, sebelum kisah ini diceritakan di dalam Injil Yohanes, sudah terlebih dahulu ada cerita tentang Maria Magdalena. Walaupun saya mengambilnya dari Injil yang berbeda, di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat kedua dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, saudara-saudara, Maria Magdalena bukan tokoh yang baru hadir saat peristiwa Yesus bangkit, saat Yesus hidup, melainkan ia sudah mengalami perjumpaan bersama Tuhan Yesus pada masa lampaunya, pada peristiwa sebelum di mana ia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ya, Maria yang disebut Magdalena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, kalau di dalam Injil Yohanes pasal 20 dikatakan di dalamnya bahwa Maria Magdalena berlari-lari pada hari sebelum terang. Berarti ini dia sedang menentang tradisi dalam upaya mencari mayat Yesus. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan dalam tradisi pada zaman itu. Tetapi ternyata rasa solidaritas yang lahir dari etos bela rasa mengalahkan ketakutan seorang perempuan. Ia berani mengambil resiko. Ia berani menanggung resiko, saudara-saudara. Tentu resikonya mungkin dia dikucilkan, ia mendapat sanksi. Dan sikap yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena ini tidak ditunjukkan oleh para murid laki-laki Yesus. Nah, menariknya lagi saudara-saudara, Maria Magdalena memanggil Yesus, menyebut Yesus dengan Rabuni, di mana sebutan Rabuni ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena adalah murid Yesus. Maria Magdalena mendeklarasikan dirinya sebagai murid Yesus. Dan tentunya Rabuni ini pun juga menjadi kata-kata yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus lainnya ketika memanggil dirinya. Ya, saudara-saudara, apa yang menjadi teladan Maria Magdalena? Peran penting
perempuan berdosa ini, kaum perempuan dapat membuktikan diri, memiliki potensi keberanian dan kepekaan. Ya, saudara-saudara, Maria Magdalena mengambil resiko dengan ia melanggar tradisi yang ada. Tetapi ia juga tahu apa yang dia lakukan untuk mencari sebuah kebenaran. Dan tentunya teladan Maria Magdalena ini boleh juga kita teladani, dapat kita teladani di dalam kehidupan kita pada saat ini. Berani dan peka terhadap situasi yang ada pada sekitar hidup kita. Kiranya Tuhan boleh terus memampukan kita dan menolong kita supaya kita memiliki keberanian dan kepekaan. Dan belajarlah dari Maria Magdalena. Amin.